Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika kali ini, yaitu untuk kelas 11 semua jurusan. Materinya adalah mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka 1. X1 plus X2 sama dengan B per A. Yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sedangkan yang ketiga, X1 dikurangi X2 sama dengan plus minus akar D, yaitu determinan dibagi A. Yang keempat, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2. Yang kelima adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikalikan X1 min X2. Yang keenam adalah X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi 3 X1 dikali X2 dikalikan X1 plus X2. Yang ketujuh yaitu X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3 sama dengan X1 min X2 pangkat 3 plus 3 dikali X1 X2 dalam kurung X1 min X2. Sedangkan yang ke-8 adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 kali X2 atau sama dengan min B per C. Untuk keterangan lebih lanjutnya, nanti pada waktu kita pertemuan setelah pandemi, saya akan menguraikan yaitu untuk pangkat 3, pangkat 2 dan pangkat 3. Kenapa kok yang nomor 4 itu adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2 sampai dengan yang nomor 3. Sampai dengan yang nomor 6 ya. Nanti Bu Lika jelaskan. Sementara waktu kalian memakai rumus ini terlebih dahulu. Menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0, tentukan nilai dari berikut ya. Kita ketahui dulu dari persamaan X kuadrat min 2X min 5, A sama dengan 1. A adalah koefisien dari X kuadrat. Karena tidak ada angkanya, kita anggap 1. Sedangkan yang B, koefisien dari X adalah negatif 2. Dan C adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sama dengan negatif 5. Karena disuruh mencari X1 plus X2, maka di rumusnya X1 plus X2 itu kan min B per A. Kalian lihat min ya, B-nya kan negatif 2, per A-nya 1. Min kali min plus per 1, 2 per 1 adalah 2. Sedangkan yang nomor 2 adalah X1 dikali X2, rumusnya kan C per A. Kita lihat C-nya negatif 5 dan A-nya 1. Negatif 5 dibagi 1 sama dengan negatif 5. Untuk yang ketiga adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Itu rumusnya kan X1 plus X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 X2.
Seperti yang Bu Lika jelaskan tadi, untuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat, kenapa kok sama dengan X1 plus X2 kuadrat? Min 2 X1 dikali X2 itu seperti biasa ya. X1 plus X2 kalau pangkatnya dihilangkan itu kan boleh di dalam kurung X1 plus X2 pangkat 2 seperti itu. Kalian mengalihkannya secara skema sehingga diperolehlah rumus X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu sama dengan X1 plus X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 X2. Kalian tinggal memasukkan rumus saja karena X1 plus X2 adalah 2. Kalau dikuadratkan adalah 2 pangkat 2. Dikurangi 2. Sedangkan X1 dikali X2 adalah negatif 5. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Sedangkan min 2 dikali min 5. Min kali min adalah plus. Ya, jadi plus 10. Jadi 4 ditambah 10 sama dengan 14. Sedangkan untuk yang ketiga, pertanyaan yang keempat, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 dibagi X1 dikali X2. Dari rumus yang sudah tersedia, jadi kalian tinggal memakai rumus itu dulu ya. Jadi X1 plus X2 diketahui adalah 2, sedangkan X1 dikali X2 sama dengan negatif 5. Jadi sama dengan negatif 2 per 5. Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2 sebagai berikut. X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 plus X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Atau persamaan tersebut bisa ditulis dengan X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 2 dan 5. Cara 1, ada 2 buah cara, yaitu cara yang 1. Akar-akar min 2 dan 5 sehingga X1 adalah min 2 dan X2 sama dengan 5. Dan persamaan kuadratnya adalah kita masukkan ke dalam rumus yang X min X1 dikalikan X min X2. Karena X1-nya sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 5, kita masukkan X min, karena X1-nya min 2 ya X min dalam kurung min 2 dikalikan X min 5 sama dengan 0. Min kali min plus ya, jadi X plus 2 dikali X min 5 sama dengan 0. Kita kalikan dengan cara skema. X kali X adalah X kuadrat. X dikali min 5 adalah min 5X dan 2 dikali X adalah plus 2X. 2 dikali min 5 adalah min 10. Yang variabel X-nya itu kan tandanya plus sama min ya. Jadi X kuadrat ditambah 2X min 5 adalah min 3X. Jadi X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Untuk cara yang kedua, akar-akar dari min 2 dan 5 sehingga diketahui X1 ditambah X2 yaitu min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Sedangkan X1 dikali X2 sama dengan min 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. Dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat min X1 plus X2 X ya plus X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah X kuadrat dikurangi X1 plus X2 nya kan 3. Jadi min 3X gitu ya. Terus dikurangi 10 sama dengan 0. Susun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain.
dapat dicari dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah akar dikalikan X plus hasil kali akar sama dengan 0. Contoh soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min x plus 9 sama dengan 0. Jawaban dari contoh soal diketahui ya, jawab. Misal akar-akar persamaan dari 3x kuadrat min x plus 9 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka diketahui di situ dari persamaan itu A-nya sama dengan 3, sedangkan B-nya sama dengan min 1 dan C-nya sama dengan 9. Kita cari melalui rumus jumlah, yaitu X1 plus X2, rumusnya kan min B per A. Kita masukkan bilangannya di situ, min B-nya min 1 per 3. Di situ kan tandanya min. Min kali min plus. Jadi 1 per 3. Sedangkan hasil kalinya adalah C per A, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Akar-akar persamaan kuadrat baru yang dinyatakan adalah X3 dan X4, sehingga X3 diketahui. Tadi kan yang ditanyakan jumlah akar, 2 lebihnya, ya. Di situ yang diketahui kan akar-akarnya adalah 2 lebihnya. Maka bisa diketahui PK barunya, ya, persamaan kuadrat baru atau PK baru. Saya singkat PK baru ya, persamaan kuadrat baru. Saya singkat PK baru. X3 sama dengan, maka X1 ditambah 2 dan X4 sama dengan X2 ditambah 2, kan 2 lebihnya. Sekarang kita cari jumlah akar. Berarti kita jumlahkan antara X3 dan X4. Tadi X3 kan diketahui X1 plus 2 dan X4 adalah X2 plus 2. Maka kita jumlahkan. X1 ditambah X2, 2 tambah 2 itu kan 4. Karena X1 plus X2 adalah 1 per 3 ditambah 4 sama dengan 13 per 3. Kalian tentunya sudah bisa menyelesaikan penjumlahan pecahan. Terus sekarang saya lanjutkan mengenai hasil kali akar. Berarti X3 dikali X4. Diketahui X3-nya adalah X1 plus 2. Sedangkan X4-nya adalah X2 plus 2. Dikalikan seperti biasa. Kalian kalikan dengan cara skema. Yaitu hasilnya adalah X1 X2 ditambah 2 dalam kurung X1 plus X2 plus 4. Diketahui X1 kali X2 sama dengan 3. Ditambah 2 di dalam kurung itu kan X1 plus X2. Sedangkan X1 kali X2 kan sepertiga. Jadi 3 ditambah 2 1 per 3 ditambah 4 sama dengan. Tentunya kalian juga sudah bisa mengerjakan penjumlahan pecahan. Jadi samakan penyebutnya menjadi 3 semua ya. Sehingga hasilnya menjadi 2 3 per 3. Jadi persamaan kuadrat yang baru atau PK barunya, X, kita masukkan rumus yang tadi sudah saya tuliskan sebelum kita mengerjakan soal ini, yaitu rumusnya PK baru adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung PK baru ya, berarti yang diketahui X3 plus X4 ditambah X3 dikali X4 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X3 plus X4 adalah 13 per 3. Kalikan X adalah 13 per 3X. Sedangkan X3 dikali X4 adalah 23 per 3. Jadi X kuadrat dikurangi 13 per 3X ditambah 23 per 3 sama dengan 0. Supaya angka 3 penyebut itu hilang, kita kalikan 3. Jadi menjadi 3x kuadrat, 3 kali 3, 3 dengan 3-nya dicoret menjadi min 13x. Dan itu 3 juga 3 dicoret, berarti menjadi plus 23 sama dengan 0. Jadi PK baru di sini menghasilkan 3x kuadrat min 13x plus 23 sama dengan 0. Demikian pelajaran kali ini. Apa yang sudah saya terangkan dan apa yang sudah saya jelaskan, kalau kalian masih
belum jelas, segera bertanya melalui WA-nya Bulika. Sudah, saya akhiri pelajaran sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.